Oke, selamat sore semuanya. Sore, ya kita sambil menunggu buka ini teman-teman. Jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Hari ini adalah kesempatan yang sangat spesial karena kedatangan Mas Dandi di sore hari ini. Jadi sebelumnya salam kenal, saya Dani. Saya hari ini berfungsi sebagai moderator untuk kita bisa ngobrol dan mencari tahu lebih tentang proses berkarya maupun proses persiapan pameran hari ini. Sebelumnya terima kasih juga untuk Unsur yang sudah menyediakan kegiatan ini dan memfasilitasi pameran ini. Jadi terima kasih banyak. Dan hari ini juga ada beberapa kegiatan lain yang teman-teman bisa ikuti. Ada silk screen, ada juga nanti beberapa kegiatan lain yang teman-teman bisa cek di Instagramnya Unsur. Selanjutnya kita langsung saja mulai. Jadi karena ini sesi yang santai gitu. Jadi teman-teman silakan ketika teman-teman nanti ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung angkat tangan saja di tengah-tengah dan kita bisa saling ngobrol. Karena memang hari ini kita formatnya lebih santai gitu ya Mas ya. Dan lebih terbuka gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyampaikan mungkin pendapat ataupun bertanya boleh. Selamat sore Mas Dandi. Selamat sore. Selamat datang di Surabaya. Terima kasih. Ini kesempatan yang sangat spesial sore ini karena ini pertama kali Mas Dandi pameran di Surabaya. Terus juga pertama kali juga kelihatannya Mas Dandi hadir untuk program yang seperti ini di Surabaya Mas ya? Iya. Meskipun dulu saya dengar tadi sempat ngobrol juga dengan Mbak Ata pernah TDS tampil gitu ya. Tapi mungkin masih belum pernah pameran dan ngobrol seperti ini. Nah mungkin untuk memulai diskusi sore ini Mas, boleh diceritakan sedikit tentang pameran Imitation of Life ini kah Mas? Pameran Imitation of Life ini sebenarnya rangkaian pertama dibawa keluar kota karena pamerannya sudah berlangsung 19 Desember kemarin di Space Grand Wijaya. Terus memang dari dulu saya tuh pengen punya konsep mentreatment pameran itu seperti band. Jadi bisa dibawa keliling setelah band itu rilis album. Karena effort untuk pameran itu sangat luar biasa ya, ngabisin waktu, tenaga, biaya dan segala macam. Jadi sayang kalau cuman dipamerin sekali dalam jangka waktu tertentu. Apalagi di zaman sekarang ketika kita pameran, kita posting di sosial media, pasti teman-teman di kota-kota lain pada lihat dan pengen datang. Dan gak semua bisa datang pada waktu pameran itu berlangsung. Jadi alhamdulillah keinginan saya itu terwujud dan diawali di Surabaya. Karena sebelum saya ada John Nafit juga yang melakukan tour pamerannya setelah pameran di Space. Jadi saya pikir ini sebuah langkah yang bagus, terutama buat saya untuk bisa merasakan experience berpameran di kota di luar Jakarta dan khususnya di Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah datang hari ini menyempatkan waktunya di cuaca yang syahdu, hujan, sambil menunggu puasa. Kurang lebih begitu sih. Ini sengaja dibuat hujan karena kalau hujan itu kata orang Surabaya kan berkatnya turun ya. Amin. Karena kita lagi ada acara spesial gitu. Jadi dibuat santai, dibuat teduh supaya teman-teman bisa join dengan relax gitu ya. Jadi saya tuh waktu kemarin dapat informasi tentang pameran ini Mas Dandi. Saya tuh sempat dikirimin gitu tentang karya-karyanya gitu kan. Dan saya rasa ini menarik banget gitu. Tapi salah satu yang saya ingat adalah setiap saya melihat karya Mas Dandi sebelumnya juga mungkin pernah pameran di Bali lain-lain itu saya sering melihat sosok serigala itu kan Mas. Terus dengan ada sosok perempuan gitu kan. Nah saya tuh jadi melihat semacam menarik sekali sebenarnya pendekatan Mas Dandi menggunakan elemen-elemen legenda gitu Mas dalam konteks karyanya gitu. Tapi sebelumnya apakah ada latar belakang tertentu Mas atau aha moment gitu ya? Kenapa itu bisa dijadikan sebagai elemen yang konsisten hingga hari ini gitu Mas? Mungkin bermulanya dari mana gitu? Awalnya tuh saya pengen mencari satu karakter yang
yang semoga bisa jadi ciri khas saya merepresentasikan ide-ide kegelisahan dan apapun yang pengen saya sampaikan. Dan membuat karakter itu nggak gampang, karena karakter itu kalau diibaratkan desain itu dia tuh logo atau identity yang mana nantinya pasti melekat sama si seniman itu sendiri. Sebenarnya penting nggak penting, cuman waktu itu saya pikir saya nggak mau ribet untuk mengidentifikasikan atau memperkenalkan diri saya sendiri. Jadi ya saya memerlukan karakter untuk mewakili. Dan kenapa yang dipilihnya si Little Red Riding Hood. Jadi ini tuh mereka tuh berdua tuh kalau teman-teman ngeh itu mereka saya ambil dari cerita Little Red Riding Hood, sebuah kisah yang terkenal di hampir semua negara. Dan karena karakter ini populer, maka saya memilih mereka berdua. Harapannya bisa mengkomunikasikan ide-ide saya tuh di luar Indonesia, karena karakter ini sangat dikenal di setiap negara tuh hampir ada ceritanya berbagai versi, tapi selalu tentang si gadis kerudung merah dan serigala. Nah, versi saya karakter ini saya twist karakternya. Jadi kan kalau hampir semua cerita itu aslinya adalah si gadisnya selalu dimangsa sama si serigala. Dan jadi ada ya dimangsa dan ada yang memangsa dan ada yang dimangsa, ada yang kuat dan ada yang lemah. Cuman saya sedikit jahil untuk bagaimana kalau ternyata tiba-tiba mereka bisa berteman atau bisa mempunyai suatu hubungan yang hubungannya nggak seperti awalnya dan malah terlihat kemana-mana. Silahkan nanti teman-teman yang menikmati itu menafsirkan sendiri hubungannya. Kadang terlihat ada romantismenya, kadang ada dominasi si cewek, dan memang ide jahilnya saya tuh si ceweknya jadi lebih dominan. Kalau diperhatiin di beberapa karya saya ada scene-scene atau adegan-adegan yang ya kurang lebih misalnya contoh satu ini, si serigalanya dia bersih-bersih pegang vakum, si ceweknya santai-santai duduk. Ada beberapa karakter ada beberapa adegan yang memang saya twist dari cerita aslinya. Harapannya adalah melahirkan cerita-cerita baru, entah relate atau enggak dengan situasi dunia, situasi hubungan teman-teman dan segala macam. Cuman saya pikir itu salah satu ide yang menarik yang bisa saya olah dari si karakter dua karakter ini. Betul. Saya juga melihatnya sangat sangat menarik karena sangat jarang gitu kita merekonstruksi ulang gitu sejarah dan legenda kan. Dan ini bukan sejarah yang terkesan sangat kuno dan konservatif kan, tapi ini sesuatu yang berulang tapi kerasa dekat gitu, meskipun dia sejarah gitu, nggak merasa berjarak tapi bisa direkonstruksi ulang untuk ngobrol tentang isu domestik, isu-isu romantis gitu kan. Ada karya yang saya lihat juga serigalanya yang berdiri di belakang, ada yang perempuannya lagi di semacam bathtub itu kalau nggak salah. Itu kan hal-hal yang menarik gitu, bagaimana cerita masa kecil kita ini tuh bisa direspon jadi sesuatu yang ternyata masih relatable ya ketika kita udah dewasa ini gitu kan. Itu kenapa kemarin waktu ngobrol-ngobrol tentang ini tuh saya sangat penasaran sebenarnya tentang proses berpikirnya gitu Mas. Apalagi ketika kita ngobrol tentang karya-karya yang muncul hari ini, teman-teman bisa cek kanan kiri nih. Kalau teman-teman notice ada banyak sekali sebenarnya elemen-elemen desain juga nih Mas. Yang memang gak bisa dipungkiri, Mas Dandi juga punya latar belakang desain yang kuat gitu. Itu kenapa saya waktu ngeliat ini kayak ini menarik untuk dibahas juga gitu. Termasuk kalau di karya sana itu teman-teman bisa cek ada kursinya Eames, kalau nggak Charles Eames ya. Itu juga salah satu apropriasi yang menarik gitu, menambahkan objek-objek yang udah populer untuk membahas konteks baru. Nah tapi kalau dari Mas Dandi sendiri Mas, bagaimana sih Mas sebenarnya background desain ataupun mungkin background tadi seperti musik lain-lain mempengaruhi karya-karya yang dipamerkan hari ini Mas? Di pameran Imitation of Life ini memang saya mencoba untuk membawa karakter si Red Riding Hood dan si serigala ini
masuk ke dunia yang populer di dunia saya, terutama karena latar belakang saya desain produk untuk karya-karya yang screen print ini, saya coba memainkan mereka untuk masuk ke ruangan-ruangan tempat desainer produk internasional yang dulu pas saya awal kuliah itu nama-namanya sering disebut sama dosen saya. Jadi wah dulu saya dicekokin nama-nama desainer produk, suruh baca bukunya, suruh pelajari teorinya, 10 segala macam. Jadi ketika saya punya karakter sendiri, saya coba, aduh dulu gua enak banget nih dicekokin. Coba deh sekarang lu masuk aja deh si 2 karakter ini ke ini tadi yang disebutkan ini ruang tamunya Ray Charles. Kalau googling tuh udah familiar si interiornya tuh. Nah, saya coba masukkan mereka ke sana. Terus yang itu tuh desainernya kalau tahu Dieter Rams, dia tuh produknya tuh brown. Nanti bisa itu yang ikonik tuh stereo setnya brown buatan Dieter Rams. Kalau yang ini adalah Raymond Louis, mobilnya Raymond Louis. Apa ya? Studebaker kalau nggak salah bacanya Studebaker sih, mobil yang paling ikoniknya. Dan itu rumahnya Raymond Louis kalau nggak salah ada kolamnya. Ini studionya Andy Warhol karena sebelum penjurusan desain produk tuh di tingkat dasar semua mahasiswa seni rupa tuh disuruh mengenali seniman-seniman dan segala macam, dan yang paling nempel di saya waktu itu si Andy Warhol. Ini studionya Andy Warhol. Jadi Imitation of Life itu ya kurang lebih jadi playground baru si 2 karakter saya ini. Mereka masuk ke dunia yang dulu saya masuki pertama ketika jadi kuliah di mahasiswa desain produk, dan saya sangat happy dan merasa berhasil menjerumuskan mereka masuk ke dalam dunia versi visual yang sekarang. Karena itu tadi sih, kalau membuat suatu karya sangat penting kita dulu merasa happy atas apa yang kita bikin, terserah cuman bentuk sederhana, satu warna, outline, itu kalau buat saya nggak masalah ya. Tapi yang penting itu tadi, segala suatu keresahan, kegelisahannya tersampaikan dan tereksekusi jadi sebuah karya. Menarik Mas. Saya juga ngelihatnya ini sangat personal gitu ya Mas ya. Pengalaman kuliah gitu ya, kecampur-campur lain-lain. Tapi itu yang menjadi menarik karena kali ini tuh kita hadir semua sore ini tuh tidak hanya untuk melihat sebenarnya reproduksi visual gitu ya, atau gambar-gambar yang dicetak ulang. Tapi sebenarnya sore ini tuh kan kita juga dalam proses untuk mengerti gitu cara berpikir atau mungkin proses berkarya Mas Dandi gitu, dengan banyak banget latar belakangnya dari musik, desain, lain-lain. Jadi ketika ngeliat karya ini tuh sangat Mas Dandi banget sih gitu, kayak ada banyak banget elemen yang muncul gitu. Nah tapi di antara banyak elemen yang muncul sore ini Mas, saya tuh sempat menanyakan, tiang ini karya baru kan Mas? Karena ini salah satu yang sangat cukup nge-highlight gak teman-teman? Lumayan ya, kayak sangat di tengah gitu kan, terus kayak baru gitu. Jadi saya sering membayangkan apakah ini upaya Mas Dandi sebenarnya untuk menjadikan karya-karya yang ada itu jadi lebih dekat dengan kita-kita gitu. Karena kan kebanyakan interior yang muncul ini kan bukan sesuatu yang sering kita jumpai ya di realita kita keseharian gitu. Kita jarang melihat kursi Charles Eames gitu atau lain-lain. Tapi tiba-tiba ada tiang ini jadi merasa seolah-olah adegan-adegan ini tuh jadi adegan-adegan yang dekat gitu Mas. Bukan jadi sesuatu yang kayak Pinterest board gitu. Tapi jadi kayak relatable banget gitu gara-gara ada tengah ini gitu. Tapi kalau dari Mas Dandi sendiri, boleh diceritakan nggak Mas mungkin bagaimana sih karya tengah ini tiba-tiba muncul di tengah ruang pamer ini? Ini saya baru tahu juga semalam. Ini sebenarnya karya teman-teman di Unsur. Jadi dan saya senang banget ternyata idenya tuh dari salah satu karya print saya di dalam, di mana ada landscape-nya, ada tiang listrik yang di karya itu sebenarnya dia hanya elemen estetis, tapi teman-teman di Unsur sangat luar biasa merespon, kemudian menghadirkan dalam bentuk instalasi
yang jadi saya beride juga ini lain kali kalau saya pameran ini nggak usah dibongkar, ini saya pinjam aja deh, saya bakal reproduksi ulang. Jadi ya ini bukan karya saya, ini karya teman-teman di Unsur. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman di Unsur. Dan memang apa ya kalau saya ngelihat energi dari satu karya tuh juga bisa menular secara spontan atau direncanakan, dan si tiang listrik ini saya mau bacanya itu ya bagian dari penularan si energi dari karya saya gitu. Dan apa ya saya senang karena memang bentuk apresiasi terhadap karya itu kan macam-macam, ada yang mengagumi diam-diam, ada yang membeli karyanya, ada yang membuat tulisan, ada segala macam. Tapi dengan membuat hari ini saya sangat takjub dengan kemudian dibuatkan satu karya lagi. Si tiang listrik ada 2 ya? Masih ada di dalam satu lagi ya. Nanti kalau teman-teman bisa penasaran, masih ada satu lagi di dalam, dan apa ya jadi sebuah karya yang mengikat sih untuk si pameran ini kalau menurut saya, karena pameran saya itu rata-rata 2 dimensi terus, jadi ketika ada 3 dimensi ya udah ini sangat melengkapi sih. Betul. Dan jadi sangat menarik ketika karya-karya seniman itu nggak berhenti gitu pada pemaknaan mereka sendiri ya Mas ya. Jadi bisa dimaknai oleh pekerja lain bahkan ya, desainer lain, seniman lain, tapi tetap merespon atau terinspirasi dari karya seniman itu sendiri. Itu salah satu pendekatan yang menarik juga. Itu kenapa ketika kemarin ngeliat itu kayak wah, saya pengen banget sebenarnya ngelihat one on one-nya gitu, kayak wah gimana ya tampilannya gitu, dan bagaimana dengan ketemunya dengan 2 dimensi lain-lain jadi sangat menarik. Nah, di antara karya-karya yang muncul hari ini Mas, sebenarnya saya itu sangat struck dengan karya yang di belakang ini. Karena visually sangat strong, terus juga elemennya lain-lain seperti kolasinya lain-lain sangat asik gitu. Apa boleh diceritakan Mas, sebenarnya karya ini tuh merespon atau terinspirasi dari apa sih Mas? Sebenarnya selain seri yang screen print tuh ada seri kanvas juga. Sayangnya yang 3 sudah dikoleksi, jadi cuman terbawa 1 ini. Nah kalau ini ceritanya si karakter saya ini masuk ke lukisan-lukisan populer. Ini salah satu lukisan yang populer, pelukisnya Grant Wood tahun 1930. Ini judulnya American Gothic. Sangat ikonik, kalau di googling tuh ada muncul langsung landscape rumah American klasik di belakangnya. Nah yang menarik adalah kalau di karya aslinya nanti boleh dibandingin, yang megang si garpu jerami itu adalah si cowoknya. Dan si posisi ceweknya kalau di karya yang asli itu ada di belakang si cowoknya. Nah ini versi saya karena ceweknya lebih dominan, jadi si ceweknya yang memegang garpu jerami itu, dan posisi dia ada di bagian depan dari serigalanya. Kalau diperhatiin detailnya itu yang saya mainin itunya, jadi karena memang sedikit memainkan unsur dominasi yang di twistnya di mereka berdua, jadi itu yang saya ganti. Asik. Jadi seolah-olah menukar dominasi yang sebelumnya gitu ya Mas? Iya. Itu kenapa ketika ngeliat ini tuh sangat familiar, dan kayak wah ini salah satu karya yang menarik gitu, karena dengan hari ini dengan diskursus kita lain-lain itu melihat bahwa ada objek-objek yang diubah itu seolah-olah sesuatu yang sangat thoughtful dan intentional gitu, sangat dipikirkan dengan matang gitu, bagaimana sosok yang selama ini mungkin kelihatan tidak terlalu menonjol gitu, terus diberikan posisi lebih, menukarkan itu jadi hal yang menarik. Sambil tadi kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin menanggapi juga boleh. Jadi silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Kalau belum ada, sambil saya lanjut sedikit. Tadi itu ketika kami mempersiapkan obrolan ini, karena saya juga hari ini baru pertama kali langsung ketemu Mas Dandi. Sebelumnya saya hanya mengamati gitu ya, sebagai penggemar gitu di luar gitu. Terus tadi ketika kami ngobrol itu kayak ngobrol tentang, awalnya kan tentang background gitu, sebagai Mas Dandi sebagai punya background di musik, desain, lain-lain. Tapi ternyata itu jadi nyambung ke
tentang iklim kota gitu ya Mas, tentang bagaimana Jakarta tuh tidak ramah gitu buat seniman-seniman, terutama seniman-seniman yang mungkin secara kekaryaan itu bukan karya-karya yang galeriable gitu ya. Itu kan jadi hal yang sangat menarik sebenarnya, bagaimana karya Mas Dandi ini juga bisa jadi refleksi gitu, bagaimana kota itu seringkali tidak mengakomodasi praktek seniman yang ada di kota itu sendiri gitu. Terus itu jadi ngobrol lebih banyak tentang lain-lain. Nah saya jadi penasaran Mas, sebenarnya apa alasan Mas Dandi membuat karya-karya visual ini tuh, apakah memang karena tadi ingin alih wahana, pengen mencoba medium lain, atau mungkin ada alasan-alasan lain kenapa mencoba karya-karya visual selain daripada musik, desain? Karena pada bidang-bidang itu saya rasa juga banyak sekali karya-karya Mas Dandi yang teman-teman sudah tahu seperti itu. Jadi kenapa saya terjun ke dunia seni rupa kontemporer daripada menekuni desain produk, sebenarnya saya tuh terlalu banyak keinginan orangnya, tapi kemampuannya terbatas. Jadi daripada stres tidak tersalurkan, saya coba bikin band saya kurang terkenal, ada namanya Teenage Dead Star, lagunya berisik, terus jelek dan segala macam. Cuman saya happy karena tersalurkan. Saluran musiknya udah nyaman. Jadi yang penting saya happy, karena dalam prinsip berkarya tuh itu tadi, yang penting kitanya happy dulu. Kalau ada yang ngelihat nggak happy atau bilang jelek, ya itu masalahnya ada di mereka gitu. Dan rumus itu coba saya terapkan ketika saya pengen melakukan sesuatu yang lain. Nah, kenapa ngambil visual? Karena itu tadi pas di tingkat 1 sekolah desain itu semua diajarkan skill menggambar, dan ini salah satu bekal yang di kemudian hari saya manfaatkan ketika saya butuh satu saluran lain dalam urusan visual. Tapi lagi-lagi ya dengan skill seadanya aja, yang penting semuanya tersalurkan. Dan ternyata ketika saya pindah ke Jakarta, tuntutan untuk menyalurkan stres itu semakin tinggi, karena Jakarta sangat kejam, apalagi untuk orang Bandung yang slow living. Dan tidak ada niatan untuk jadi seniman, hampir sama dengan teman-teman saya yang pada belakangan ini ketemu. Cuman bagaimanapun membuat suatu karya itu adalah bagian dari keseimbangan hidup, terutama di kota besar, dengan satu sisi komersial lainnya. Dengan kata lain, teman-teman seniman di Jakarta yang lulusan seni atau yang belajar otodidak seni itu terlalu sibuk dengan urusan pace kotanya, sehingga mereka nggak mau declare sebagai atau mengklaim dirinya sebagai seniman. Teman-teman yang banyak lulusan sekolah seni rupa di Jakarta tuh rata-rata malah ngeband. Satu geng anak White Shoes itu semua ngeband semua tuh, anak IKJ itu. Jadi saya sebagai anak Bandung yang belajar, ternyata di Jakarta tuh untuk jadi seniman tuh ternyata nggak cukup untuk bisa hidup. Tapi gimana caranya tetap survive, tetap bisa berkarya, tapi juga tetap hidup. Dan saya yakin juga mungkin di Surabaya iklimnya kurang lebih sama dengan Jakarta. Karena menurut saya karakter seniman di tiap kota itu berbeda. Seniman di Jogja, kalau menurut saya itu bisa seumur hidup jadi seniman doang tuh bisa. Udah terbukti berhasil beberapa. Tapi di Jakarta atau di Surabaya itu nggak bisa. Di Bandung ya 50-50 lah, kalau kurang sukses di Bandung pindah ke Jogja baru bisa terkenal, habis itu jadi menekuni dunia seni. Nah Jakarta tuh lain lagi. Jakarta tuh hampir nggak ada waktu untuk istilahnya mencari inspirasi. Justru inspirasinya itu datang dari tingkat stres yang tinggi di kehidupan teman-teman seniman itu, baik yang sekolah seni ataupun yang mencoba berkarya aja. Menariknya adalah jadi bervariasi, sangat bervariasi karakter visualnya kalau ngomongin visual. Itu juga terlihat dari karakter musik, berbagai jenis musik ada di Jakarta bisa ditemui. Bisa dibilang lebih cepat lah
karena itu tadi tingkat stresnya sama pace-nya lebih kencang dibanding kota-kota lain. Nah untuk itu alasan saya tetap melakukan hal yang saya suka, musik, visual dan segala macam, ya pada akhirnya memang itu adalah kesepakatan tidak tertulis dengan seniman-seniman lain bahwa kita di Jakarta mah kayak gini ya, pameran, mau ngeband, mau apa-apa, tapi nggak bisa yang mengklaim bahwa gue mah seniman gitu, sangat bahkan terutama di teman-teman generasi saya itu kayak nggak mau gitu dibilang seniman. Enggak, gua bukan seniman, gua mah anak band, gua mah ilustrator, gua mah kerja di agensi. Ya itu juga sebuah fenomena menarik gitu, karena pada dasarnya mereka punya karya yang bagus, tapi nggak tahu kenapa alergi dan hanya sedikit yang bisa berani untuk berpameran. Itu sebenarnya jadi catatan kenapa mungkin pertumbuhan seniman-seniman baru di Indonesia sangat sedikit yang muncul itu aja. Dan saya nggak tahu itu PR siapa, cuman yang pasti saya selalu menyemangati teman-teman baik yang seangkatan atau yang di bawah saya untuk ya udah lu berkarya aja. Mau sambil ngeband kayak, mau sambil kerja di agensi, mau sambil ngapain jadi barista kayak atau mau jadi bartender, jadi apapun ya silahkan aja, karena sebenarnya ya seniman itu adalah Tuhan buat karyanya sendiri kan, jadi terserah mereka aja mau pameran kapan. Cuman saya selalu ingatkan yang harus berpameran, karena pameran itu ibaratnya kalau band itu manggung. Kalau band kan latihan terus tapi nggak pernah manggung ya stres juga. Jadi seniman juga saya selalu mendorong untuk meluangkan waktu atau memaksakan diri lewat pameran, minimal pameran digital lah, lewat akun Instagram atau lewat Zine gitu. Dan itu juga mungkin karena backgroundnya tadi banyak ya Mas ya, jadi malah memperkaya secara karyanya ya. Ya. Oke. Dan ketika ngobrol tentang ini tuh saya sangat senang sebenarnya, karena kita tuh jadi bisa ngobrol terbuka gitu kan tentang bagaimana sebenarnya hari ini ruang-ruang itu kelihatannya makin banyak ya Mas, tapi sebenarnya terkesan kesempatan bagi seniman itu makin kecil gitu ya. Untuk tadi makanya mungkin banyak yang aku bukan seniman nih gitu kan, kayak jangan dipanggil seniman ya, atau kayak wah, kelihatannya nggak pameran dulu deh gitu. Tapi salah satu yang menarik dari kerja-kerja Mas Dandi di sini, Mas Dandi juga memiliki ruang pamer juga Mas. Yang saya tahu space itu mungkin boleh diceritakan Mas. Siapa tahu di sini ada teman-teman seniman muda juga yang tertarik untuk menekuni jalur seperti Mas Dandi nih, siapa tahu. Ya tahun kemarin tuh saya punya kesempatan untuk menjawab semua teori-teori pribadi saya untuk membuktikan bahwa kehidupan teman-teman di Jakarta yang bergerak di dunia visual artis dan musik itu banyak orangnya tapi kesempatannya sedikit. Terus juga waktu itu padahal galeri banyak tapi kok yang pameran itu aja, atau teman-teman nggak bisa punya kesempatan. Saya nggak mencoba menjadi pahlawan, tapi alhamdulillah punya kesempatan untuk awalnya membuat satu organisasi namanya CCC. Nah niatan awalnya adalah untuk mensupport teman-teman yang kurang mendapatkan kesempatan untuk pameran. Karena saya tidak bisa dulu menjangkau banyak orang, jadi yang saya support adalah teman-teman sekeliling saya dulu. Januari awal tuh 16 seniman tuh berpameran di Asta, grup exhibition. Teman-temannya sangat dekat dengan saya karena itu adalah hal yang paling gampang saya jangkau dulu, saya support dulu. 16 orang itu kebanyakan ada irisan yang mau musik. Dan mereka dengan susah payah saya mintain karya baik yang lama atau yang baru untuk dipamerkan, karena itu salah satunya cara untuk nyolek mereka lagi bahwa lu teh punya karya bagus sebenarnya, tapi dan karya lu layak dilihat, tapi karena lu nggak ada yang ngajak, ya udah sini
gue bikinin pameran gitu awalnya gitu, dan lumayan responnya berhasil. Setelah beres pameran, kebetulan si CCC ini berkantor dan ada satu ruang kosong di bawah, kita namainnya space. Jadi memang itu playgroundnya lah. Niatannya adalah setelah saya mengajak teman-teman yang paling dekat dengan saya pameran itu, yang datang tuh tertrigger untuk tetap berkarya dan ada niatan pameran, kemudian datang ke tempat saya ke space itu dan kita ngobrol, mengatur, mendiskusikan segala hal agar tercapai dia pameran gitu. Dan itu sangat langsung direspon oleh teman-teman waktu itu, sehingga tahun kemarin itu hampir tiap bulan tuh full pamerannya. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa Jakarta terutama kekurangan ruang, padahal galerinya banyak yang gede-gede. Space itu ukurannya ruko lama gitu, 4,7 meter kali 15 meter. Bayangkan ruang sekecil itu ternyata bisa menjadi tujuan seniman-seniman tadi untuk untuk merayakan mereka berkarya. Dan setahun itu saya belajar banyak hal, ketemu banyak seniman yang memang dulunya seniman tapi belum pernah pameran lagi, atau yang memang teman-teman baru mulai gitu. Dan pada akhirnya memang wah, ini semakin meyakinkan saya bahwa ini sepertinya memang kita semua yang bergerak di dunia visual itu butuh ruang, dan problematika ini memang ternyata hampir ada di setiap kota. Saya dulu cuma meraba-raba aja karena belum punya ruang sendiri, tapi ketika sudah punya ruang sendiri jadi semakin sadar ternyata kita nggak akan pernah bisa cukup gitu. Dan sangat banyak seniman yang berbakat secara narasinya, secara visual, secara teknis itu banyak banget, dan mereka sama-sama punya hak untuk manggung istilahnya. Cuman ya balik lagi, saya bukan yang bisa memecahkan solusi itu, tapi cuma berusaha mengambil peran sedikit aja gitu, dan mudah-mudahan men-trigger teman-teman yang lain yang punya tempat atau punya space dan punya niatan sama untuk melakukan hal yang sama. Itu sih si space di Wijaya itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Asik-asik. Makanya kemarin ketika saya ngecek memang banyak banget gitu pameran di tempat space ya. Dalam 1 tahun itu kayak selalu ada poster, dan saya setuju tadi memang ruang itu seringkali kita kelihatan banyak, tapi kadang aksesnya ya yang belum tentu bisa selalu dijajaki oleh teman-teman seniman muda. Ini juga mungkin diskusi ini juga jadi penting buat teman-teman yang punya ruang tadi, di mana memang di kota-kota yang besar seringkali kita butuh ruang-ruang seperti sore ini gitu, di mana kita bisa santai sejenak terus ngobrol tentang bahasa visual yang muncul apapun itu gitu kan, tanpa ada pressure bahwa seniman atau enggak, lain-lain atau enggak gitu kan, tapi sebagai ruang terspace gitu ya. Jadi itu yang menarik dari pendekatan Mas Dandi selama ini, entah dalam bentuk pamerannya maupun dalam ruang-ruang yang digagasnya. Bagaimana Mas Dandi seringkali menciptakan ruang-ruang ketiga buat kita-kita orang-orang kota-kota yang capek nih gitu. Punya tempat untuk nongkrong setelah kerja gitu, selain rumah gitu. Yang bisa ketemu orang stranger, ngobrolin hal yang mungkin serupa, mirip, dan bisa get along gitu. Itu menurut saya salah satu hal yang mungkin terkesan sederhana, tapi sangat penting di kota-kota yang sangat fast pace tadi ya Mas ya. Yang apa-apa karyanya itu muncul karena tingkat stres yang tinggi tadi. Oke. Selanjutnya silakan dari teman-teman, sebelum kita menutup diskusi ini, saya beri kesempatan, silakan, sudah ada yang ingin bertanya. Silakan. Permisi Mas, ini mic-nya. Selamat sore, selamat datang di Surabaya. Terima Mas kasih Dandi. sore. Jadi yang pertama melihat beberapa karya Mas Dandi gitu ya. Sebenarnya yang ada beberapa hal yang mengusik mata gitu. Jadi pertama adalah pemilihan warna gitu ya. Jadi pemilihan warna sederhana tapi ada beberapa yang sangat kuat gitu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan sebenarnya persepsi Mas Dandi terkait warna dalam visual itu seperti apa gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua tadi membahas tentang ruang dalam kota gitu ya.
Itu mungkin permasalahannya sama ya di hampir terutama kayak kota-kota metropolitan kayak Surabaya atau Jakarta gitu ya. Bahwa banyak ruang besar tapi sebenarnya itu tidak menghidupi gitu, istilahnya tidak menghidupi. Nah, ruang-ruang seperti yang teman-teman sekarang berada gitu ya, kayak Unsur gitu saya lihat kemudian mempunyai banyak peran penting ya. Di Surabaya saya lihat juga mulai ada beberapa galeri-galeri kecil yang istilahnya berpikir bagaimana kemudian karya-karya itu dipamerkan gitu. Lebih dari ketika ada ruang besar yang penuh dengan birokrasi dan segala macam. Nah, dari pengalaman di Jakarta gitu ya, mungkin bisa berbagi apakah ada potensi apa sih dengan banyaknya ruang-ruang yang istilahnya kita create sendiri ataupun ruang-ruang kecil yang kemudian banyak tumbuh gitu. Jadi peluang kedepannya itu seperti apa gitu kira-kira dari di Jakarta contohnya gitu. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Mohon maaf atas nama siapa? Yayang. Nanang. Yayan, sorry. Oke, Mas Yayan, terima kasih pertanyaannya sangat menarik. Ada 2 pertanyaan, silakan Mas Dandi mau langsung jawab. Pertanyaan pertama tuh kenapa warna? Oh, persepsi tentang warna. Ya. Jadi ketika saya membuat satu komposisi visual karya, warna tuh muncul belakangan, kebutuhan mewarnai lah istilah itu belakangan karena proses berkaryanya kalau saya selalu menganalogikan dan memposisikan karena saya juga membuat karya musik, itu analoginya adalah ketika saya membuat karya musik, lirik itu munculnya terakhir setelah si komposisi musiknya jadi. Dan artinya warna itu bukan berdasarkan kesukaan saya, tapi berdasarkan kebutuhan estetik di si komposisi itu. Saya sengaja nggak pernah dari awal menentukan si warna apa selain si warna kerudung si cewek ini yang selalu merah dan bibirnya. Warna-warna komposisi lain tuh hanya ngikutin intuisi aja deh, insting aja bahwa warna ini cocoknya untuk di komposisi yang ini karena ternyata bidang yang harus diisi warna itu cuma sebesar sekian persen dari komposisi keseluruhan. Saya kurang bisa menjelaskan secara detail rumusnya, cuman intinya itu tadi Mas, warnanya hanya jadi pelengkap estetika dan itu serunya sih sebenarnya. Saya nggak tahu mau pakai warna apa sebenarnya. Ketika ada muncul intuisi pertama bahwa harus warna itu, ya udah saya ambil warna itu gitu. Dan so far sih saya cukup happy atas pemilihannya. Jadi karena itu tadi saya tuh orangnya agak sulit memilih. Saya bintangnya Libra, jadi suka pelin-pelan. Kalau dikasih banyak pilihan dan ketika memilih warna yang sekian banyak tuh, saya mengikhlaskan apa yang muncul dari hati kecil aja gitu, komposisi si warna itu. Dan jadinya memang mungkin terkesan kuat karena ya mungkin niatnya cukup kuat juga dalam memilih warnanya. Mudah-mudahan terjawab ya Mas. Yang kedua, kebutuhan ruang dan potensi ruang. Jadi kalau saya ngelihat beberapa tahun belakangan lah setelah saya selalu mengukurnya selalu pasca reformasi. Tua banget ya berarti. Saya kuliah tahun 94 jadi saya mengalami itu masa-masa itu dan lumayan kelihatan tuh bedanya. Ketika pasca reformasi itu kenapa jadi sangat penting karena era internet masuk sangat kencang. Ketika era internet masuk, semua informasi visual, referensi dan segala macam tuh begitu mudah didapat dibanding era sebelum internet kita harus cari buku, nitip ke teman poster, buku-buku desain, buku-buku seni rupa, karya-karya orang luar dan itu merubah peta seniman untuk membuat strategi mereka berkarya. Begitu pula jadi ruang-ruang untuk berkarya. Karena jadi semakin banyak orang yang punya tempat atau punya niat nggak bergantung sama galeri konvensional atau galeri yang pada umumnya lah.
Salah satu contoh yang paling kencang waktu itu adalah ruang rupa kalau di Jakarta. Di inisiasi anak-anak IKJ, mereka sangat progresif perkembangan dalam melihat peluang bisa tidak tergantung oleh institusi atau galeri konvensional gitu. Mereka agresif dalam membuat karya, scouting seniman-seniman, dibuatkan pameran, dibuatkan program, dibuatkan acara, dan itu sangat terekam jelas di otak saya tahun segitu bahwa ternyata bisa, asal itu tadi menyadari potensi dan sering ketemu, sering ngobrol baik di Jakarta atau di kota lain. Yang paling inget tuh dulu koneksi yang saya sempat rasakan adalah Jakarta, Bandung dan Jogja, karena itu yang saya tahu. Saya waktu itu belum sempat main ke Surabaya, belum tahu. Ke Surabaya pertama malah hubungannya waktu itu lagi ramai distro clothing brand-brand lokal. Ada teman saya Bejo sama Alex, dia Subway dulu nama distronya. Jadi pusat kebudayaannya justru dimulainya interaksi dengan Surabaya itu bukan lewat visual, saya lewat perclothingan, lewat perbajuan. Tapi itu juga menjadi penting karena toko distro saat itu jadi pusat kebudayaan juga yang menghubungkan antar kota lewat distribusi. Waktu itu karya visualnya adalah baju-baju band atau brand lokal. Baju brand-brand Bandung dijual di Surabaya, dijual di distro itu. Tapi ketika ada buka distro di Surabaya, berarti kita yang dari Bandung, pemilik brandnya harus main ke sini silaturahmi, ngobrol, membuat berdiskusi untuk bikin movement apa, memprovokasi masyarakat kreatifnya dengan karya-karya visual masih lewat baju. Jadi untuk Surabaya waktu itu saya tahunya masuknya lewat distro. Nah di Jakarta sementara udah terjalin hubungan antar entitas organisasi seni, ruang rupa. Kalau di Bandung tuh dulu Common Room di Jogja banyak ya, ada MES 56, ada teman-teman dan segala macam. Dan itu semakin membuktikan bahwa ya potensi itu sampai sekarang saya lihat masih sangat besar, apalagi itu tadi kurang apa ya? Kurang adanya kesempatan yang harusnya perannya bisa diambil oleh galeri-galeri konvensional, karena secara teori mereka harusnya lebih mampu, ruangnya ada, ruangnya besar, dan mereka sudah paham bagaimana cara mengelola, nge-manage seniman, nge-manage pameran dan segala macam. Cuman itu tadi pada akhirnya kita nggak bisa bergantung. Kita harus mencoba memulai sendiri dan banyak ngobrol. Kuncinya adalah ngobrol, karena dengan ngobrol kita tahu yang mana butuh apa, yang siapa punya apa, coba mencari kesamaan dan guyup. Apalagi salah satu yang kunci yang sekarang itu mengambil alih peran distro adalah coffee shop. Coffee shop itu jadi satu pusat budaya baru nih di Indonesia. Fenomenanya nggak cuma menguntungkan dari sisi ekonomi atau dari sisi penikmat kopi. Jadi orang-orang yang punya kepentingan untuk berkumpul, bertukar ide, merencanakan satu pergerakan tuh ya sekarang di coffee shop. Jadi sesuatu hal yang menarik dan bisa sangat diberdayakan atau diajak ngobrol tempat-tempat kebudayaan si coffee shop itu. Dan saya lihat di Surabaya baru unsur yang ngeh bahwa coffee shop itu bisa punya peran lain gitu, yang ternyata sangat krusial kalau di mata saya untuk urusan menjadi panggung buat seniman-seniman visual gitu sih. Gitu sih Mas, mudah-mudahan menjawab. Siap, terima kasih Mas Yayan pertanyaannya. Karena waktunya sudah menjelang buka, jadi saya ingin menutup satu pertanyaan untuk sesi ini ke Mas Dandi. Mungkin boleh diceritakan Mas ke depan, apakah ada rencana pameran ini dikelilingkan ke tempat lain atau ada harapan apa dari pameran ini mungkin buat teman-teman? Ya kemarin saya ngobrol juga sama Mas Iwan semalam. Memang sepertinya persekongkolan ini harus
harus terus dibuat gitu karena memang ini adalah satu virus yang menurut saya harus disebarkan dan nggak harus oleh unsur di Surabaya. Semua pihak yang merasa bahwa ini jadi satu titik untuk bisa lebih menggairahkan atau mengakomodir apapun itu yang teman-teman perlukan, nggak melulu urusan visual tapi juga bisa musik dan lain-lain, bisa terus dilanjutkan. Dan saya dari Jakarta lewat Space juga emang sudah merencanakan bahwa mungkin bakal ada virus-virus lain setelah saya gitu yang mampir ke Surabaya, dan ini menjadi sebuah rencana yang menarik deh tahun ini gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, terima kasih Mas Dandi. Kita nantikan pameran-pameran selanjutnya yang ada di Unsur. Mungkin dari teman-teman dari Space nanti akan hadir. Jadi teman-teman silakan keep up terus di Instagramnya Unsur Site. Kemudian karena sesi ini sudah selesai, saya pamit undur diri. Saya terima kasih untuk Mas Dandi sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu di tengah jadwal yang padat dan sudah mampir ke Surabaya. Kita tepuk tangan untuk Mas Dandi semua teman-teman. Kita juga bertepuk tangan untuk Unsur, terima kasih. Ini udah hampir 2 tahun teman-teman Unsur konsisten Mas membuat pameran-pameran inisiatif seperti ini. Ini sesuatu persekongkolan yang perlu didukung. Tadi kata-kata yang sangat menarik. Jadi terima kasih semuanya. Selamat sore, mohon maaf bila ada salah kata perbuatan dan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih semuanya.